Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Kurniawan, angkatan 2359, garis 232, mata kuliah pemrograman game, kelas 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tugas sebelumnya, dari tugas 7 ke tugas 8. Di mana tugas 8 ini, kita akan diminta untuk membuat sebuah eh, panel pause menu yang panelnya ini nanti ini ya, berbeda berbeda scenes dengan level atau level dari milik kita agar customisasinya nanti akan menjadi lebih mudah dan untuk digunakan di level lain menjadi lebih gampang juga. Oke, langsung saja. Pertama, yang harus kita lakukan dari sini adalah membangun sebuah scenes baru atau main menu baru yang nantinya akan digunakan untuk panel atau kanvas UI dari ininya ya, apa namanya, main menu settingnya. Kita harus membuat sebuah kanvas, new canvas di dalam file. Nah, mana ya? Oh, coba sini. Oh, kita buat new scene di sini. Dan kita pilih basic build. Oh, ini save aja karena tadi saya belum save ya untuk project apa untuk tugas sebelumnya. Nah, di scene yang baru ini kita save, kemudian simpan di dalam folder scene dengan nama main menu. Oke. Terus saya sudah punya, jadi saya tidak perlu membuatnya lagi. Jadi saya akan langsung saja pindah ke scene main menu saya. Di scene main menu, di sini kita diminta untuk membuat sebuah kanvas baru dengan cara klik kanan, UI, terus kanvas. Nah, di kanvas ini nantinya kita juga harus menambahkan sebuah image dan juga button play beserta button quit. Begitupun dengan background di dalamnya. Oke, sekarang kita tambahkan saja dulu image. Saya contohkan di sini. Kita buka UI, kita cari image. Nah, image ini kita harus menggunakan aset dari folder project, terus masuk ke dalam UI. Di dalam folder UI ini ada image dari title. Nah, kita gunakan ini ya untuk title. Bisa kita klik aja pada hierarki untuk object image, terus kita drag dari title ini ke dalam search image dari object image. Nah, ini kan udah muncul nih. Habis itu kita bisa sesuaikan aja sesuai kemauan kita untuk ukurannya. Karena udah ada kan, jadi tidak usah. Anggap saja ukurannya sudah saya sesuaikan. Oh ya, sebelum itu kita juga jangan lupa untuk mengset bagian reference resolusinya dari kanvas kita menjadi 19 1920 terus pixel dan Y-nya 1080 pixel. Oke. Jika sudah menambahkan objek image tadi dan juga menyesuaikan scale dari resolusi kanvasnya, kita bisa lanjut menambahkan tombol play dan quit di dalam kanvas kita dengan cara klik kanan di kanvas, terus kemudian UI, pilih button. Mana nih button? Oh, nah, di button ini ada dua nih, ya kan? Ada dua objek yang keluar yaitu button dan juga teks. Untuk teksnya sendiri, teman-teman bisa hapus terus bisa tambahkan UI, legacy, text.
agar teman-teman nanti bisa mengganti fontnya dengan lebih mudah ya. Nah, di sini saya menggunakan font Pixel Note, terus saya menggunakan font style bold dan size-nya 64. Lightnya center, ini juga center. Oke, colornya masih default. Nah, untuk buttonnya sendiri, ini kita tambahkan short image yaitu UI button agar lebih menarik ya. Oh, ini kenapa tidak muncul? Ini biasanya karena ukurannya. Coba kita besarkan ukurannya. Masih tidak muncul juga. Kenapa nih nggak muncul nih? Kalau yang ini berapa nih? 64? Nggak. Ini kok tidak muncul nih? Bentar, sebentar. Oh ya, betul. Ternyata ukurannya belum kita sesuaikan dengan max. Ukurannya kita belum sesuaikan dengan ukuran buttonnya. Jadi teksnya tadi tidak muncul. Oke. Ini contohnya akan seperti ini ya. Nah, terus kita sesuaikan juga untuk lokasinya agar lebih menarik. Kemudian setelah itu kita juga akan membuat sebuah button quit. Jadi untuk button quit sendiri, teman-teman cukup kopas saja dari button play ya. Terus teman-teman ubah namanya jadi quit dan teksnya juga jadi quit. Oke, jadi button quit akan seperti ini. Nah, dulu ini terpaletnya terik. Oke. Nah, setelah kita menambahkan tombol quit dan play, kita harus mendefinisikan untuk start game dan juga quit game dari kedua button tersebut. Nah, tapi sebelum itu kita juga harus membuat script baru bernama main menu yang nanti akan ditempelkan langsung ke ke objek kanvasnya ya. Oke. Saya sudah membuat scriptnya dan juga menambahkan kode di dalam scriptnya yang baru. Jadi saya akan memperlihatkan kodenya seperti apa. Oke. Ya, kita membuat script baru bernama main menu. Dan, script ini yang di dalamnya adalah untuk nge-start atau mengupdate jika scenes-nya ini akan di play ya nantinya. Jadi kalau di play akan masuk ke level scenes yang pertama. Terus kalau quit nanti akan memberhentikan game. Untuk mengaplikasikannya untuk atau apa ya di bahasanya lebih ke mengklasifikasi, menggabungkan atau menambahkan script tadi itu seperti apa yaitu dengan cara mendrag script yang udah kita buat tadi atau main menu itu ke dalam kanvas. Oke, kita buka folder script, terus kita cari main menu.
Oh iya, main menu terus kita drag ke kanvas kita. Nah, nanti akan muncul start scene-nya ya. Ini kita sesuaikan dengan start scene mirip kita. Kalau di sini saya level 1, jadi saya ketik saja untuk skinnya level 1 gitu. Nggak hanya itu juga, kita juga harus oh ini belum saya ganti scene-nya ya. Oke, coba sebentar. Oke, kita ulangi lagi. Jadi yang harus kita lakukan tadi adalah mendrag script dari main menu ini ke dalam kanvas yang telah kita buat. Terus kemudian kita atur untuk start scene-nya yaitu menjadi level 1 karena scene yang saya punya di sini baru level 1 dan starter underscore screen. Jadi kalau player mencet play otomatis dibawa ke scenes yang level 1 tadi. Terus kita juga buka button dari play. Terus di bagian one click ini kita tarik aja kanvas dari milik kita ke dalam game object ini terus functionnya teman-teman bisa sesuaikan dengan mengklik main menu terus jadi start game untuk eh, one click dari button play dan untuk quit itu hampir sama teman-teman tarik saja. Maaf, teman-teman bisa klik tanda plus di one click button quit terus tarik game object canvas ke dalam sini. Terus buka main menu dan pilih function quit game. Jadi, semisal ada player yang mengklik play atau quit, nanti akan dibawa sesuai dengan functionnya. Oke. Setelah itu, setelah kita membuat hal-hal tadi, kita akan merancang UI kayak pause game gitu di dalam UI canvas yang ada di dalam scenes level 1 ya. Oke. Jadi kita nanti akan membuat objek baru di UI terus panel dan mengubah warnanya menjadi hitam transparan untuk memberikan efek visual yang dramatis saat game dijeda nantinya. Jadi kayak semacam pause menu gitu, teman-teman. Ya. Di pause menu nanti ada resume, terus ada level select dan juga apa ya, exit wah quit game ya. Lupa aku juga. Nah, jadi nanti logikanya pause menu. Jadi nanti akan ada logika juga atau apa ya ke semacam script juga tambahan untuk pause menunya nanti. Jadi oke, langsung saja ke ini aja, langsung aja ke bagaimana cara ininya ya. Nah, di sini teman-teman jangan lupa buat folder baru di prefab dengan nama UI. Terus teman-teman drag dari hierarki ini, saya contohkan di sini tombol quit ke dalam UI dari ini ya, apa namanya? Folder UI di prefab. Nah, seperti ini. One quit ini kayak nanti aja, klik oke. Nah, ini saya hapus saja karena kita sudah punya ya teman-teman di sini untuk kanvas background. Oh iya, teman-teman juga bisa nambahkan background di bagian sini. Di sini saya hanya mengkopas background dari aset-aset yang ada di level 1 tadi. Terus saya modifikasi, saya sesuaikan untuk lokasinya seperti yang ada di kanvas ini, menyesuaikan dari gambar kanvas kita. Sekarang kita pindah. Oh ya, sebelum pindah scene juga, teman-teman buka setting, terus kan di sini ada dua tuh. Kita masih di main menu scenes. Nah, ini kita nanti add open scenes, kita klik saja di sini. Nanti akan menambah main menu scenes, main menu. Lokasinya pasti seperti ini.
Ini kita klik kiri aja, terus kita geser ke atas agar main menu berada di atas. Oke, jika sudah, teman-teman bisa buka scenes level 1. Nah, ini kita downsave aja. Oh ya, teman-teman jangan di downsave ya. Teman-teman nanti kalau itu di save. Terus di sini pada bagian hierarki dari level 1, teman-teman buka yang namanya canvas atau UI canvas. Bisa teman-teman tambahkan sebuah objek baru dari UI, terus panel di sini. Panel ini nanti teman-teman tambahkan juga ya game objek dari button play ke dalam panel seperti ini. Aduh, salah tuh. Sabar, sabar. Oh ya, sebelumnya di sini teman-teman juga harus menambahkan yang namanya text legacy ya, yang digunakan nanti untuk hanya tampilan dari teks pause-nya. Oke, seperti ini. Terus ini kita pause sama seperti tadi untuk settingan dari itunya fontnya bold ini 64 ini menyesuaikannya teman-teman sesuai kebutuhannya. Nah, ini di sini warnanya saya gunakan warna putih. Coba kita lihat apakah sama seperti yang sudah kita buat sebelumnya pada panel yang ini. Oke, sesuai ya untuk panelnya sendiri di sini. Oh ya, untuk panelnya ini saya menggunakan warna hitam. Nah, jadi mirip kayak dengan panel yang sudah saya buat sebelumnya. Terus, teman-teman buka game objek panel, terus juga project dari folder project, terus masuk ke dalam pop-up dan folder UI. Di sini kan ada terlihat ada button atau game objek dari button play. Teman-teman drag aja ini ke dalam panel yang teman-teman sudah buat. Terus teman-teman bisa copy, paste sampai 2 kali. Lalu ubah namanya menjadi resume, select level, dan main menu. Karena sudah ada, jadi saya tidak perlu membuatnya lagi. Oke. Nah, teman-teman, di sini sekarang setelah mendekorasi kedua ini, dua button ini, ketiga button ini ke dalam folder apa namanya? Folder panel yang baru. Ini kok oh nih. Nah, folder panel yang baru, teman-teman bisa melanjutkan dengan menambahkan fade screen yang gunanya untuk fade out dan apa ya lebih ke backgroundnya nanti agak lebih hitam jadi ketika kita memasuki main menu tombol apa fitur main menu ini kanvas main menu eh, jadi belakang itu agak menghitam tapi masih tetap transparan yang menandakan kalau game itu di pause. Nah, setelah itu setelah kita mengedit UI ini kita akan membuat sebuah script baru bernama pause menu yang mana script ini akan menggunakan pola singleton yang public static pause menu instance agar mudah diakses oleh game objek lainnya di dalam fungsi update yang sebelumnya terus scriptnya kan aktif mendeteksi input tombol ESC atau escape yang ada di keyboard untuk melalui input agar nge-trigger dari fungsi pause dan unpause ini nanti. Oke.
Jadi jika gamenya sedang dijeda atau is-pause, maka statusnya akan balik ke false. Begitupun sebaliknya ya nantinya juga. Dan untuk waktu game dikembalikan dengan time-nya itu adalah time scale dengan 1V. Dari sebaliknya, jika game sedang berjalan, panel menu akan dimunculkan dan time scale-nya akan 0F. Jadi yang dipanggil adalah baris ini secara instan nanti akan membuka seluruh pergerakan fisik yang ada di dalam game di dalam waktu kita mengencet game escape itu. Oke. Sebenarnya saya udah ada, jadi saya tunjukkan saja untuk scriptnya seperti apa. Dan nantinya akan difungsikan ke mana. Oke. Gelap. Apa nih? Ada lihat. Nah, belum ada juga. Oh, ada nih. Jadi kita buat script baru bernama post menu. Ini gunanya nanti buat untuk logika dari post menu dari yang kita buat dari untuk trigger ke tombol ESC atau escape di keyboard. Nah, ini untuk time-nya tadi yang di scale apa di set jika waktunya ini di gamenya itu berhenti ya. Jadi kalau di kita tombol apa pencet tombol escape maka waktu akan berhenti. Dan kalau kita pencet tombol select level nanti akan loading scene select level juga. Kalau main menu akan ke daftar main menu. Oke. Jika kita sudah membuat scene apa ketika kita sudah membuat script tadi kita bisa mengkonfigurasinya ke dalam canvas dan ini ya canvas dari milik kita. Canvas yang atau UI canvasnya. Anggaplah saya sudah mengintegrasikannya. Nah, di sini pasti masih kosong. Teman-teman ubah atau tambahkan saja ketik di sini main menu seperti ini. Terus pause screen ya. Itu teman-teman bisa drag dari objek-objek atau panel yang udah sebelumnya teman-teman buat ini ya, seperti ini. Nah, ini di drag ke dalam pause screen-nya di sini. Terus pada expose ini uncheck ya teman-teman. Terus jangan lupa di sini juga teman-teman tambahkan jam text untuk jam textnya di sini. Nah, sesuaikan aja. Terus fade screen-nya. Nah, ini fade screen tadi. Ini yang harus teman-teman buat ya. Karena ada pembaruan script dari UI control script di sini, di mana fade screen ini isinya seperti ini ya, inspektornya ya. Dia menggunakan color hitam dan untuk A-nya ini, alpanya, ini teman-teman set ke 0 agar dari tombol nanti masih bisa diklik gitu ya. Tapi bisa menampilkan semacam kayak apa ya, layer yang agak hitam gitu loh. Itu sebutannya apa ya. Ini saya hapus aja nih karena kita sudah tidak membutuhkannya lagi. Nah, teman-teman di sini juga jika sudah menyesuaikan konfigurasi dari yang sudah kita buat sebelumnya untuk pembaruan UI script control dan juga post menu, di sini teman-teman
harus men-uncheck bagian panel yang ada di inspektor di atas ini ya. Nah, agar nanti kalau kalau kita men-trigger dengan tombol ESC, panel ini akan muncul atau mencetak ini ya. Ya, coba di sini coba kita langsung saja demonstrasikan seperti apa hasil yang udah barusan kita lakukan. Oh iya, sedikit tambahan. Kalau untuk tadi kan kita drag and drop dari copy dari button play ke dalam resume, ke dalam panel, terus mengubahnya menjadi resume, select level, dan main menu. Di sini teman-teman harus melakukan one click atau konfigurasi lagi menyesuaikan dengan kebutuhan, yaitu dengan kita tarik dari game object canvas ke dalam sini, terus di bagian no function ini atau fungsinya ini, teman-teman pilih pause menu untuk bagian resume ya ini ya. Terus pause dan pause unpause, oke. Dan di select level, di sini teman-teman functionnya pilih yang select level, main menu, teman-teman di sini pilih yang pause-nya main menu gitu. Jika sudah, teman-teman bisa langsung tes gamenya apakah berjalan atau ada kendala. Di sini kan saya sudah melakukan tes dan hasilnya ini error ini karena kita masih belum karena saya membuat klik tombol dari ini ya apa namanya ya. Nah, setelah level sendiri kita masih belum buat. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat kalau ada dari fire dan juga buat sininya. Jadi kita jika kita mau tulis maka otomatis kita akan berhenti. Karena kita tadi sudah melakukan yang namanya eh time time scale ya, time scale pause screennya. Jadi eh, game akan berhenti jika kita mengklik tombol EC atau pause ini. Jadi kalau kita besok maka akan melanjutkan. Dan jika kita ke main menu, langsung dibawa ke scene dari main menu ini. Kenapa tidak muncul nih? Nanti langsung saya fix ya. Nah, jadi kalau dari menu itu seperti itu ya. Jadi kita akan mulai di main menu, terus ada pilihannya yaitu quit dan play. Kalau play akan memulai game ke level 1 dan quit akan memberhentikan dari game ya. Ini kalau tidak fungsi. Coba saya cek dulu. Hmm, quit game. Coba kita cek di bagian main menu. Ini kita down save aja. Terus quit. Oh ini udah benar nih padahal main menunya quit game. Kenapa tidak keluar dari gamenya? Tidak mungkin dong karena ini. Coba coba. Oke, mulai di quit. Tidak quit. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Mohon maaf. Jadi sekian dari saya kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.